Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Hanifah Khairunisa, biasa dipanggil Hanifah, dan saya dari kelas TBIA semester 5. Oke, di video kali ini atau di presentasi kali ini kita akan membahas speech X di dalam pragmatics. Speech X dalam bahasa Indonesia biasa disebut sebagai tindak tutur, yaitu yang menganggap bahwa makna ungkapan linguistik dapat dijelaskan dengan mengikuti aturan yang berlaku saat melakukan tindak tutur, seperti menegur, menegaskan, memerintah, menyerukan, menyajikan, mempertanyakan, meminta, dan juga memperingatkan. Secara sederhana, prinsip dari tindak tutur yaitu bahwa pengucapan suatu kalimat itu merupakan bagian dari, jadi suatu tindakan dalam kerangka pranata dan juga konvensi sosial itu merupakan bagian dari kalimat gitu. Nah, biasanya dimasukkan tuh ke dalam bentuk slogan, seperti ucapan adalah bagian dari perbuatan atau kata-kata adalah bagian dari perbuatan. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris slogannya itu saying is part of doing or words are part of deeds. Nah, bisa dikatakan atau dapat disimpulkan bahwa tindak tutur merupakan suatu ujaran yang mengandung tindakan sebagai suatu fungsional dalam komunikasi yang mempertimbangkan aspek situasi tutur. Nah, ada filsuf yaitu bernama Austin yang mengembangkan teorinya tentang tindak tutur. Austin membuat 2 poin penting. Yang pertama, dia mencatat bahwa beberapa kalimat bahasa biasa tidak digunakan untuk membuat pernyataan dan karenanya tidak dapat dikatakan benar atau salah. Contohnya ada good morning, ada is she a vegetarian, ada put the car in the garage please. Nah, yang kedua dan yang lebih penting nih, Austin mengamati bahwa ada kalimat deklaratif bahasa biasa yang menolak analisis kondisi kebenaran dengan cara yang sama. Jadi maksud dari mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu bukan hanya untuk mengatakan sesuatu, tetapi juga aktif untuk melakukan sesuatu. Nah, dengan kata lain, ujaran-ujaran tersebut memiliki aspek deskriptif dan aspek afektif. Oleh karena itu, Austin menyebutnya sebagai performatif dan dia membedakannya dari pernyataan atau ucapan pembuatan pernyataan yang dia sebut dengan konstatif. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang explicit dengan implicit performatives. Yang pertama, performatif explicit adalah ujaran performatif yang mengandung kata kerja performatif yang menjelaskan secara eksplisit tindakan apa yang sedang dilakukan. Contohnya, I now pronounce you husband and wife. Itu contoh dari performatif eksplisit. Yang kedua adalah performatif implicit atau implicit performatives. Performatif implisit yaitu tuturan performatif yang tidak memiliki kata kerja. Contohnya ada I'll come to your talk tomorrow afternoon, dan juga leave me alone or I will call the police. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang syntactic and semantic properties of explicit performatives. Nah, si Austin ini juga mengisolasi sejumlah properti sintaksis dan semantik dari performatif eksplisit dalam bahasa Inggris, tentu saja dengan beberapa pengecualian. Nah, yang pertama adalah performatif eksplisit mengandung kata kerja performatif. Dan yang kedua, sifat performatif dari kata kerja semacam itu tidak dapat diperkuat dengan menambahkan kata keterangan dengan ini.
Performative explicit terjadi dalam kalimat dengan subjek tunggal orang pertama dari kata kerja dalam simple present tense, indicative mood, dan active voice. The example is I hurriedly pronounce you husband and wife. Some exception, we suggest that you go to the embassy and apply for your visa in prison. Nah, you are hurriedly warned the legal action will be taken. Passenger are hurriedly requested to wear a seat belt. Kata kerja performatif juga dapat digunakan secara deskriptif. Di dalam penggunaan ini mereka berperilaku seperti kata kerja non-performatif. Contohnya, I baptized John's baby last Sunday. Yang selanjutnya adalah the performative hypothesis. Nah, untuk menjelaskan performative implicit, sebuah analisis yang dikenal sebagai hipotesis performatif diajukan pada tahun 1970-an yang lalu. Dan ide dasar hipotesis ini yang mendasari setiap kalimat ada tersembunyi klausa performative matrix dari bentuk yang diberikan. Contohnya, I hurriedly you. I di sini hurriedly, lalu VP atau verba performatif you, lalu that sebagai klausa pelengkap. Nah, kata kerja performatif yang berada dalam mood indikatif, suara aktif, dan simple present tense akan selalu memperjelas apa yang tersirat. Meskipun klausa matrik performatif dapat dihapus tanpa diubah maknanya. Nah, jadi menurut hipotesis ini, klausa matriks performatif dalam struktur yang dalam atau mendasari muncul secara terang-terangan. Kalau yang mendasari itu ada, maksudnya kalau yang terang-terangan itu I hurriedly request that you stand up, or I hurriedly order you to stand up.